Puji Tuhan. Kembali kita melihat di dalam pasal 15 Injil Lukas 15 dan kita telah melihat ada pasal yang sangat terkenal dengan 3 perumpamaan kehilangan yang sama kata hilang tetapi berbeda tentang apa yang hilang. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Untuk yang pertama dan yang kedua kita melihat bahwa pemilik masing-masing mencari. Domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari. Sebab apa yang hilang itu tidak dapat kembali kalau tidak dicari. Gak mungkin seekor domba yang hilang akan menemukan kembali, karena dia sudah tersesat dan dia tidak mungkin tahu di mana dia pulang, karena dia tidak bisa membaca alamat, karena dia tidak bisa berkata rumahku di sini dan tolong antar aku ke sini. Dan membutuhkan seorang gembala yang mencarinya, sama seperti pemilik dirham. Tidak seorang pun membiarkan uangnya hilang. Bagaimanapun juga dia akan mencoba untuk mencari. Kalaupun itu sulit, tetap ia akan memasang pelita, kata ayat yang ke-8, dan ia menyapu rumah, mencari dengan cermat sampai ia menemukan. Jadi untuk hilang pertama dan yang kedua, memang pemilik masing-masing itu yang harus mencarinya kalau dia ingin menemukan kembali. Tetapi tidak untuk perumpamaan yang ketiga, karena anak yang terhilang itu adalah manusia yang punya hikmat. Dia bisa pergi dan ia juga harus bisa pulang. Ia bisa pergi kalau dia sudah bertekad untuk pergi, bapaknya tidak dapat menghambatnya untuk jangan pergi nak, jangan pergi. Ayat 13. Dengan kesenangannya, dengan berfoya-foya, habislah semuanya, lalu timbul kelaparan. Anak yang memutuskan diri untuk keluar dari rumah dan dia pergi kemana dia mau, menghabiskan apa yang dimilikinya, dan kita melihat bahwa bagaimana mungkin bapak harus pergi mencari-cari kemana anak itu ada. Tetapi yang dilakukan oleh bapak adalah ia menunggu sampai anak itu kembali. Bukan bapak yang pergi mencari, tapi anak yang harus kembali. Karena dia punya akal, gak seperti domba, gak seperti uang. Tapi anak itu, dia bisa pergi dan dia juga bisa pulang. Masalahnya adalah, apakah anak itu tergerak untuk pulang? Kira-kira apa yang mendorong anak itu pulang? Karena semuanya sudah habis. Dan ia ingat bahwa di rumah bapakku, berlimpah-limpah katanya makanannya. Timbul kesadaran, betapa bodohnya aku meninggalkan rumah yang menyediakan segala kelimpahan. Betapa bodohnya aku pergi
dengan niat untuk lebih bersenang-senang daripada di rumah. Tetapi ketika apa yang dia pikirkan tidak dia peroleh, teringatlah dia bahwa lebih baik aku pulang. Lebih baik aku pulang. Ayat 18, Ibu Erna, pasal 15. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Sadar status. Aku pulang. Aku tidak akan minta dihormati sebagai anak Bapa, karena aku gak layak, katanya. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Sadar bahwa seorang anak tidak pantas begitu. Tidak layak aku disebut anak Bapa. Jadikan aku hanya orang upahanlah. Hanya orang upahanlah. Hanya pegawai, hanya hamba, hanya budak yang pantas untuk menjadi orang upahan, bukan menjadi anak. Dia sudah habiskan semua hartanya, bagiannya sudah tidak ada lagi di rumah itu. Kalau aku pulang, jadikan aku salah seorang upahan Bapa. Anak yang pergi itu, anak yang terhilang, anak yang dengan kehendaknya sendiri mencari apa yang dia anggap menjadi kesenangan bagiku. Sadar bahwa ketika dia sudah berlalang buana kesana kemari, dia berjalan menurut kemauannya sendiri. Ingat, ketika dia tidak mendapatkan semua kelebihan di dalam rumahnya dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di tempat ia hidup dan bekerja, cuma pantas menjadi seorang penjaga babi. Bukan pemilik babi, tapi penjaga babi. Ia cuma pantas untuk menunggu makanan yang dia buat itu bukan buat dirinya, tapi untuk babi-babi. Dia tunggu sampai babi habis makan, baru dia makan sisa makanan babi. Betapa rendahnya martabat seorang anak yang tinggalkan rumah, seolah-olah dia mampu hidup tanpa mendapat supply dari orang tua. Aku masih tetap hidup. Tapi kita melihat anak itu mengakui, di rumah bapakku banyak orang upahan yang mendapatkan berlimpah-limpah makanannya. Dia ingat orang-orang upahan bapaknya. Dia ingat mereka tinggal di tempat yang nyaman, mereka makan dengan secukupnya, dimanusiakan. Mungkin itu istilah yang tepat. Dimanusiakan, dianggap manusia. Ada kamarnya, ada tempat istirahatnya, ada makanan-makanan yang disediakan untuk seorang manusia. Semua dia peroleh di dalam rumah. Dan kalau anak itu pergi, dia harus sadar ia kehilangan semua fasilitas yang diperolehnya di dalam rumah. Terlebih, seorang anak di dalam rumah akan dihormati sebagaimana bapaknya. Seorang majikan, anak majikan, begitu dihormati karena mereka para hambanya memandang ketika mereka menghormati anak itu, mereka
ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, tidak lari karena kehendak diri kita, maka kita dihormati sebagaimana orang menghormati Bapa kita. Ketika mereka menghormati Allah kita, Tuhan kita, dan sebagai hamba-hambanya, orang-orang pilihan Allah tadi malam, maka kita akan dihormati sama seperti orang menghormati Bapa. Anak itu sangat sadar, yang paling menyakitkan, dia tidak punya harga diri lagi. Seorang anak orang kaya harus menjadi seorang penjaga babi, yang harus menunggu sampai babi selesai makan, sisanya itu bagi dirinya. Ingat status, ingat keberadaannya. Maka anak itu berkata, lebih baik aku pulang. Karena ketika aku pulang, aku mendapatkan apa yang hilang daripadaku. Kita melihat bagaimana kesadaran anak ini ketika ia tidak mempunyai apa-apa. Itu manusia. Kalau sudah mentok, baru ingat Tuhan. Itu manusia. Kalau sudah mentok, gak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi tempat mencari pertolongan, maka kembalilah ia, dan ia ingat, ada rumah Bapakku yang punya segala kelimpahan. Seringnya kita manusia adalah orang-orang yang melihat apa yang menjadi kebutuhannya jauh lebih penting. Apa yang menjadi kebutuhannya? Yang penting kebutuhanku tercapai. Gak peduli dengan apa dan bagaimana waktu yang akan datang, masa depan. Dia gak peduli. Bodoh amat. Kita kehilangan status sekalipun gak terpikir oleh anak itu. Sebab itu mari saudara, belajar menjadi manusia yang bijaksana adalah kebutuhan zaman ini. Ada 3 kata yang dibutuhkan untuk akhir zaman dalam Wahyu. Ada 3 kata yang dibutuhkan untuk hidup di akhir zaman. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, yang dibutuhkan adalah ayat yang ke-10, ketabahan dan iman. Kata kedua yang dibutuhkan ayat 18, yang dibutuhkan adalah bijaksana. Kata ketiga pasal 14 ayat 12 adalah 14 ayat 12 yang dibutuhkan adalah ketekunan. Ketabahan, iman, bijaksana, dan ketekunan. Kata bijaksana adalah kata kedua. Untuk hidup bijaksana hari ini, kita gak bisa hidup dengan kehendak kita, tapi kita membutuhkan bijaksana. Untuk hidup hari ini, yang dibutuhkan adalah bijaksana. Dan kata bijaksana hanya dimiliki oleh orang-orang yang disebut para majus, magai, orang-orang arif. Tidak salah, kembalilah kita di malam firman Allah berkata dalam Efesus 5. Karena ketika hari ini sudah gelap, sudah jahat, ambil kata bijaksana. Yang dibutuhkan adalah kata bijaksana. Dan untuk Efesus pasal yang kelima, kata bijaksana itu adalah Efesus pasal yang kelima
Ayat 17, mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk hidup hari ini kita butuh bijaksana. Dan apakah bijaksana? Mengertilah kehendak Allah. Tidak hanya berpegang, berdiri, merasa apa yang dipikirkan adalah yang terbaik, apa yang dipikirkan adalah yang utama, itu yang lebih dari segala-galanya. Bukan. Yang utama adalah mengertilah kehendak Allah. Menjadi orang yang menjadi bijaksana adalah orang yang seperti anak tadi. Bijaksana ketika dia mengambil langkah, maka bangkitlah anak itu. Lalu ia pulang, pergi kepada bapaknya, pulang. Aku akan bangkit, aku akan pergi kepada bapakku. Ada sikap, ada tindakan dari anak. Kalau bilang hidup dalam bijaksana, ada sikap, ada tindakan untuk kembali ke rumah Bapa. Nanti kalau diusir bagaimana? Bodoh amat lah. Yang penting aku pulang. Masalah diusir itu nanti masalah kedua. Dan ketika ia sampai di rumah, Bapa tidak usir dia. Bapa rentangkan tangan dan peluk dia. Memang sudah dinantikan oleh bapaknya, kapan anakku kembali. Tapi yang kita lihat, anak itu tidak dicari oleh bapaknya. Di mana anakku? Di mana anakku? Barangkali kalau anak kecil yang masih berapa bulan, berapa ya umur setahun lah, hilang, mungkin masih dicari karena dia nggak tahu rumahnya. Tapi ketika kita seumur-umur kita, nggak perlu ditanya di mana rumahmu, kita sudah tahu, pulang ke rumah. Ada kesadaran, ada, maka bangkitlah, kata ayat yang ke-18. Aku dan pergi kepada Bapakku. Ada kesadaran daripada anak ini. Sekarang, nggak besok, sekarang, dan aku pulang sekarang aja. Aku kembali ke rumah Bapakku sekarang. Ada tindakan daripada anak ini untuk kembali pulang. Dia rangkai kalimatnya. Nanti kalau aku ketemu Bapa, aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia mulai rangkai. Dalam perjalanan pulang dia rangkai. Gak pantas ya, anak kok kayak aku ini. Masa anak kayak saya begini? Enggak pantas aku jadi anak Bapa. Dia mulai rangkai kalimat. Dan ketika dia sampai di rumah, dia ucapkan yang sama. Dan Bapak itu tidak peduli ngomong apa sih kamu. Enggak. Tapi sikap Bapak itu mengembalikan semua yang hilang. Dia tidak tanya, kamu kerja di mana? Kenapa kamu bau babi? Kamu tadi udah makan belum? Karena dilihat anaknya udah kurus kering. Dilihat oleh bapaknya, kasihan amat ini anak. Ada orang lain yang lihat seperti itu? Gak ada, saudara. Adakah majikannya bilang, kamu udah makan belum? Kurus banget kamu. Udah pergi makan sana, saya jaga babinya. Ya. Pemilik babi tidak peduli mau jadi seperti apa itu orang upahnya. Yang penting babi-babiku aman dijaga. Bapak tidak persoalkan satu kata, tidak menanggapi satu kata dari ayat ini. Tetapi dia cuma berkata,
ayat yang 22. Bawa segera jubah yang terbaik, pakaikan dan kenakan cincin pada jari dan sepatu pada kakinya, dan ambil lembu tambun, sembelih, mari kita makan. Bapak tidak perlu permasalahkan apa yang sudah lalu. Bapak tidak perlu tanya apa dan bagaimana hidupmu kemarin. Tidak. Yang Bapak lakukan untuk hidup hari ini setelah kamu pulang dan apa yang akan datang. Bersyukur kepada Bapa kita yang baik, yang sangat peduli akan keberadaan kita. Dan bersyukur dengan segala perhatiannya. Dia lihat, gak perlu Bapak tanya, mana cincin? Kok gak ada lagi di tangan? Gak. Bapak tahu persis kamu udah kehabisan apa saja, kamu udah gak punya apa, kamu udah mentok jalan, baru kamu balik pulang. Bapak tidak bertanya, selama ini kamu tidur di mana, bagaimana keadaanmu, baguskah tempat tinggalmu, majikanmu baikkah dia? Nah, gak perlu tanya. Dengan dia pulang dengan compang camping, tanpa kasut, tanpa segala yang melekat pada tubuhnya, cukup jadi gambaran, aku sengsara Pak di luar sana. Bapak tahu persis keberadaan anak yang gembel itu. Dia tidak berkata banyak. Setelah mandi dan bersih diri, maka kembalikan apa yang hilang daripada. Dan kamu, dia perintahkan kepada pegawai dapur, karyawan dapur, siapkan makanan, kita pesta. Sebab anakku yang mati hidup kembali. Yang dilihat Bapak adalah anak yang mati dan hidup. Itu yang dilihat Bapak. Dia tidak mau lihat yang lain. Dia cuma tahu satu perkara, anakku mati dan sekarang anakku hidup. Bapak tidak tanya, mimpi apa kamu selama ini? Waktu kamu dalam kuburan, mimpi apa kamu? Gak perlu. Cuma satu kata yang Bapak ini katakan, karena anakku yang dulu mati, sekarang sudah hidup. Itu saja yang cukup kata kamu. Masalah segala kebutuhan akan dilimpahkan ketika dia pulang. Bapak tidak perlu kirim. Kamu ada di mana nak? Pakaianmu bagaimana? Selimutnya ada nggak? Makananmu terjamin nggak? Tunggu ya Bapak kirim. Nggak ada. Kamu mau dapatkan kembali fasilitas yang hilang, kamu pulang dulu. Dan ketika dia pulang dan dia dapatkan semua yang hilang. Kiranya Tuhan tolong kita. Betapa bersyukur kita punya Bapa yang sangat perhatian kepada kita. Betapa Bapak itu tahu kebutuhan anak. Betapa anak itu sadar, aku gak layak. Nemu saudara, jalan titik temunya dapat. Bapaknya siapkan segala yang hilang dari anaknya untuk dikembalikan. Dan anak tahu bagaimana dia kembali ke rumah untuk mendapatkan segala yang hilang. Dia tidak perlu bertanya banyak. Tapi Bapak itu tahu kamu sudah gembel. Yang kamu bawa juga pakaian-pakaian robek yang gak laku lagi, yang gak bisa dijual lagi. Untuk makan hari itu tidak ada lagi makanan. Dan Allah yang siapkan segalanya. Dengan satu catatan, kembalilah. Berbaliklah dan kembali kepada Allah. Maka apa yang hilang daripada kita dikembalikan. Semua yang hilang akan dikembalikan. Dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita. Langkah kita tidak jauh dari rumah. Karena segala kebutuhan kita Allah sudah sediakan. Segala yang kita perlukan. Gak perlu ngomong, anak itu gak perlu ngomong sebenarnya. Aku sudah berdosa kepada Papa dan kepada
sorga dan aku kembali dan gak perlu. Papa itu gak pusingkan semua itu melihat anak itu pulang. Papa lebih dulu yang pergi menyongsongnya. Lihat saudara bersikap untuk kembali mencari Allah, memperbaiki hidup, memperbaiki ibadah. Allah siapkan segala fasilitas yang hilang. Itu yang Allah mau. Kembalilah, maka segala fasilitas akan diberikan kepada Bapak. Masih punya gudang persiapan. Dan kalau anak itu pulang, Bapak tidak perlu tanya mana. Bapak tahu kamu udah gak punya apa-apa. Ketika semua yang hilang dikembalikan, mari kita berpesta. Ada ucapan syukur. Kembalinya saudara dan saya dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang merupakan kesempatan